Assalamualaikum. Hai, aku Elisia Andaryani, NIM 183151087. Nah, kali ini aku akan nge-review novel Dunia Sophie. Novel Dunia Sophie ini merupakan novel karya dari Jostein Gaarder. Novel ini merupakan novel yang laris dan bahkan diterjemahkan ke 50 negara, bahkan ke Indonesia. Diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1996 dan pasti kalian udah paham kan, tebal buku ini tuh ada 798 halaman. Nah, sebelum aku nge-review novel Dunia Sophie ini, aku bakal ngebahas dulu tentang siapa sih sebenarnya Jostein Gaarder ini, bagaimana sih gaya penulisannya dan ciri khasnya itu apa gitu loh. Dan Jostein Gaarder itu merupakan seorang penulis yang berasal dari Norwegia. Dan dulu itu sebelum dia menjadi seorang penulis, Jostein Gaarder itu merupakan seorang guru filsafat. Nah, hal ini yang menjadi kaitannya nanti yang akan aku bahas di belakang nanti. Nah, hal yang pertama aku akan bahas yaitu dari gaya penulisan Jostein Gaarder ini. Jostein Gaarder ini menggunakan gaya penulisan genre realistic fiction. Genre realistic fiction ini merupakan atau bisa disebut juga sastra yang realistis, di mana hal-hal tersebut dapat terjadi di kejadian-kejadian kenyataan atau mungkin terjadi di dalam kehidupan nyata kayak gitu. Dan setauku karya-karya dari Jostein Gaarder ini itu masih novel gitu loh, belum bisa aku temukan itu sebuah puisi atau sebuah naskah drama seperti itu. Dan hal yang kedua yang bakal aku katakan ya ini adalah ciri khas dari Jostein Gaarder itu apa. Dan ciri khas dari seorang Jostein Gaarder ini itu adalah kayak gaya epistolerinya. Gaya epistoleri ini merupakan gaya surat menyurat, yakni bisa dicontohkan ke dalam novel Dunia Ana dan novel-novel lainnya yang menggunakan gaya surat atau surat menyurat atau epistoleri ini. Hal yang ketiga yang aku katakan adalah hal yang menarik di Jostein Gaarder itu ada beberapa. Yang pertama dia itu kalau membuat sebuah cerita atau menjadikan tulisannya menjadi sebuah novel, selalu membumbuinya dengan isu filsafat sebagai topik utamanya. Nah, kalau menurutku yang paling ketara itu merupakan atau ada di dalam novel Dunia Sophie, di mana hal tersebut dikembangkan ke dalam keadaan-keadaan imajinatif maupun cerita-cerita yang bersifat menghibur kayak seperti dongeng seperti itu. Diceritakan bahwa si Sophie ini atau seorang gadis ini itu diberi pelajaran filsafat oleh seorang laki-laki misterius yang mengirimkan surat kepadanya. Nah, seperti itu. Pengajaran apa yang diajarkan kepada Sophie, yakni filsafat yang diajarkan dalam novel Dunia Sophie ini bersifat pengajaran teoritis. Sedangkan kalau filsafat yang diajarkan oleh Jostein Gaarder di novel-novel lainnya selain Dunia Sophie ini tuh filsafat-filsafat itu merupakan ide-ide filsafatnya yang dijadikan sebuah cerita. Kalau yang Dunia Sophie tadi kan pengajaran yang berupa teoritisnya kayak gitu. Terus hal kedua yang menarik dari si Jostein Gaarder ini merupakan setiap pembaca yang membaca karya-karya dari Jostein Gaarder, dia itu akan dituntut untuk berpikir. Bukan dituntut sih sebenarnya, tapi lebih ke emang benar-benar kalau kamu baca karya si Jostein Gaarder ini, kamu bakal ikut merasakan si tokoh utama berpikir atau untuk memecahkan masalahnya kayak gitu. Itu sih keunikan dari si Jostein Gaarder ini. Lalu sekarang kita itu masuk ke dalam novel dari Dunia Sophie ini, menceritakan bahwa tadi kan ada Sophie dan si manusia laki-laki yang misterius kayak gitu. Sebenarnya sih tokohnya nggak cuma Sophie dan laki misterius, ada si ibunya, terus ada si Albert Knecht dan Hilda, dan si laki-laki misterius ini merupakan atau yang biasa disebut dengan Alberto Knox kayak gitu. Singkat cerita, dalam cerita novel Dunia Sophie ini
bahwa si Sophie yang merupakan gadis perempuan berusia 14 tahun ini menerima surat yang ditempatkan di amplop berwarna coklat. Itu berisi surat yang diberikan kepada dia dari seorang laki-laki misterius kayak gitu. Dan hal itu yang membuatnya bingung, karena isi dari surat itu berisi tentang siapa sih aku dan kenapa sih bumi ini itu diciptakan kayak gitu. Hal yang membuat Sophie itu bingung, kenapa sih lelaki misterius itu selalu memberikannya surat setiap hari, dan itu yang membuat Sophie selalu kepo dan selalu ingin mencari tahu apa alasannya. Dan suatu ketika Sophie itu berdiri di depan kaca, dan dia itu berbicara kepada kaca tersebut. Dan yang pasti ya, kalau kalian berdiri di depan kaca, pasti yang di depan kaca itu emang benar-benar kamu gitu loh. Dia itu bertanya kayak gini, siapakah aku gitu. Kalau teman-teman udah dihadapkan seperti itu, pasti udah bisa menjawab kan, kalau yang ada di depan kamu itu memang benar kamu, aku itu ya kamu kayak itu loh. Dan apa sih bumi ini, kenapa sih diciptakan? Nah, kaitannya hal yang menarik dari Justin Gardner ini, kenapa selalu menghadirkan tokoh utama yaitu seorang gadis perempuan. Ya itu tadi, karena seorang anak kecil itu rentan atau suka dengan hal-hal yang baru, ingin mencari tahu hal-hal yang baru. Nah, dalam novel ini juga tidak hanya membicarakan tentang kehidupan Sophie itu bagaimana, tetapi juga pengajaran filsafat itu, terus bagaimana pengajarannya, apa filsafat seperti itu, dan di dalamnya juga ada sejarah-sejarah atau tokoh-tokoh filsuf yang menghiasinya, kayak ada Aristoteles, Darwin, Pluto, dan lain sebagainya. Dimana hal tersebut, jika kita membaca novel tersebut, kita juga akan secara nggak sadar kita juga akan belajar tentang apa itu filsafat dan bagaimana pengajarannya. Selain si Alberto Knox yang sebagai si laki-laki misterius tadi memberikan surat dan hadir dalam kehidupan si Sophie, dia itu juga memberikan pengajaran kepada dia bagaimana dan apa bumi itu diciptakan. Nah, hal tersebut kan membuat Sophie itu bisa berpikir lebih jauh dan lebih beragam. Nah, ini dari cerita ini merupakan bahwa si Sophie, dalam kehidupan Sophie itu merupakan ditulis atau ada